Cagar Alam Gunung Niut merupakan kawasan yang terletak di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, dan Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Wilayah ini juga didiami oleh penduduk yang terdiri dari beberapa desa, di antaranya Desa Bentiang, Desa Tengon, Desa Sempatung, dan desa lainnya. Secara umum, penunjang ekonomi warga di sini adalah pada sektor pertanian dan perkebunan. Desa Tengon di wilayah pemerintahan Kecamatan Air Besar ini memang berada pada kawasan Cagar Alam Gunung Niut. Sesuai informasi yang diperoleh, penetapan kawasan Cagar Alam ini dimulai sejak tahun 1980-an dan berdasarkan surat keputusan Kementerian Kehutanan nomor 733 tahun 2014 tentang kawasan hutan dan konservasi perairan, maka telah ditetapkan luas kawasan suaka alam di Kecamatan Air Besar ini mencapai 53.500 hektar. Untuk menuju desa tersebut dari kota Ngabang memerlukan waktu tempuh sekitar 6 hingga 7 jam dengan kendaraan roda 2. Tetapi jika menggunakan kendaraan roda 4 akan menguras waktu yang lebih lama. Karena kepentingan peliputan sumber air dan lingkungan yang ada di Desa Tengon, akhirnya kami mengkoordinasikannya ke pemerintah Kabupaten Landak. Dari hasil korespondensi dan koordinasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, memberikan dukungan kendaraan dengan turut ikut mendampingi tim kami untuk meliput. Mengingat kawasan itu cukup jauh dan akses ke tujuan juga masih berupa jalan tanah, serta minim sentuhan peningkatan pembangunan infrastruktur jalan. Rombongan kami juga didukung 1 unit kendaraan roda 2 yang sengaja kami sertakan sebagai antisipasi hal-hal yang dapat memperlambat perjalanan. Dengan berbekal segala sesuatu untuk mendukung lancarnya perjalanan, kami pun berharap dalam hati agar cuaca juga mendukung dan tidak hujan. Setelah semua dipersiapkan, 2 unit kendaraan roda 4 dan 1 kendaraan roda 2 jenis trail, perjalanan kami mulai. Perjalanan dimulai dengan melewati kota Ngabang, ibu kota Kabupaten Landak, dan rombongan telah sepakat sebelumnya akan melewati jalur 2 kota itu.
Saat masih melewati jalan aspal, pinggiran Kota Ngabang, kami sempat melewati beberapa titik jalan yang mengalami kerusakan. Pemandangan itu sekaligus menjadi tanda tanya pada kami. Apakah akses menuju tujuan kami akan seperti ini semua? Lalu akhirnya kami memutuskan untuk menunggu rombongan 2 kendaraan yang telah kami lewati, agar dapat merekam gambar saat keadaan melewati jalanan yang rusak akibat tingginya frekuensi arus lalu lintas yang membawa hasil perkebunan. Atau mungkin saja karena struktur tanah dan lambannya penanganan dari pihak terkait. Perjalanan kami dihadapkan pada pemandangan banyaknya tanaman kelapa sawit dan kayu endemik Kalimantan Barat. Perjalanan kami teruskan mendahului rombongan, dan kami menunggu pada satu daerah ketinggian yang cukup dikenal oleh warga dengan sebutan Tanjakan Semangken. Setibanya rombongan, kami pun tidak ingin kehilangan momen dan segera mengabadikannya dengan peralatan yang sudah kami siapkan. Ternyata hanya satu kendaraan yang lewat. Mungkin karena kondisi jalan berlubang, akhirnya salah satu dari rombongan jauh tertinggal. Tetapi komunikasi tetap intens antar pengemudi karena dilengkapi radio frekuensi khusus. Kami pun lalu memutuskan untuk mengejar kendaraan yang sudah melewati kami. Untuk melanjutkan perjalanan, sementara kendaraan yang belum terlihat akan ditunggu pada titik selanjutnya. Kembali melewati wilayah perusahaan kelapa sawit, dan jika pendatang baru dan tanpa pendamping atau penunjuk jalan, perjalanan dipastikan akan mengalami keterlambatan. Karena kami dihadapkan pada jalan blok perkebunan, perbedaan jalan poros dengan jalan blok bagi kami belumlah mengerti. Sehingga alasan itulah pihak dinas ikut mendampingi sebagai penunjuk jalan menuju Desa Tengon. Akses pada wilayah perkebunan cukup baik karena didukung dengan cuaca yang tidak terlalu panas. Dan memang, kata warga yang sempat kami sambangi, bahwa beberapa hari terakhir wilayah ini tidak ada hujan dan cenderung akan memasuki musim kemarau. Sejauh mata memandang, sembari perjalanan kami lanjutkan melewati tanjakan dan turunan yang dikombinasikan dengan pemandangan hutan kayu yang masih inklusif sebagai wilayah penyangga sumber air serta areal konservasi perkebunan yang masuk HCV atau High Conservation Value. Perjalanan menyusuri jalan poros di tengah perkebunan kelapa sawit kemudian berakhir ketika sudah memasuki Desa Tengue. Mengingat hari sudah siang,
Rombongan berkeinginan melanjutkan perjalanan, namun harus terhenti karena satu unit mobil warga mengalami kerusakan di tengah jalan berlumpur di desa ini. Dan akhirnya rombongan memutuskan untuk makan siang, sembari menunggu kendaraan yang mogok tersebut dapat keluar akses jalan utama. Namun setelah selesai makan siang, kendaraan tersebut juga belum mampu keluar dari jalan lumpur, sehingga rombongan bersepakat untuk membantu dan menarik mobil tersebut dengan kendaraan dinas kabupaten. Up. Saling membantu. Dengan bermodalkan tali tambang dan skill khusus, mobil warga yang mengalami kerusakan tersebut dapat ditarik keluar, dan rombongan kami pun dapat perlahan melanjutkan perjalanan ke desa tengah. Mengawali perjuangan kami melewati jalan berlumpur, tempat rusaknya mobil warga tadi, kendaraan kami juga mengalami hal yang sama. Kendaraan kami juga kandas akibat dalamnya jalur roda kendaraan. Buat jalan baru sini, naik ke atas, ini dalam tuh. Jalan yang begitu ekstrim memaksa kami untuk recovery jalur supaya dapat tetap kami lewati. Dengan segala upaya dan bantuan warga yang tadinya terhambat, kami terus berusaha. Akhirnya, kendaraan kami pun dapat melewati perjalanan berlumpur ini. Awal yang baik,
Ternyata kelengkapan peralatan menembus jalanan tanah berlumpur sangat dibutuhkan, beserta dengan tali. Selain itu, pengalaman juga sangat menentukan. Berlusuri jalan tanah dan melewati beberapa spot yang berlumpur, terkadang dapat dilewati tanpa kendala. Namun, berbeda pada jalan yang dijumpai ini. Lumpurnya cukup dalam. Ditambah lagi dengan salah satu dari kendaraan kami mencoba menerobos akses utama. Akhirnya melekat di tengah. Sedangkan kendaraan yang satu lagi berusaha dari tepi dan berhasil lolos. Tarik. Ya, terpaksa harus saling bantu dengan cara menarik kembali sesama kendaraan dinas. Bagi mereka, hal ini ternyata sudah biasa. Itu juga alasannya dengan membawa 2 unit kendaraan agar dapat saling membantu. Tetapi bagi kami, pemandangan dan perjalanan ini cukup mengesankan. Karena di sekitar wilayah perkotaan, pemandangan seperti ini sudah tidak ditemukan lagi. Dengan ditarik oleh kendaraan yang pertama, kendaraan yang terjebak di kubangan lumpur itu pun berhasil keluar dan tiba di jalan yang kering. Perjalanan dilanjutkan dengan hambatan-hambatan ringan dan kemudian tiba saatnya harus menyeberangi sungai. Pertama lewat adalah kendaraan roda 2 yang kami bawa, kemudian diikuti oleh kendaraan roda 4, namun tentunya sudah dilihat bahwa sungai ini tidak terlalu dalam. Setibanya di Dusun Tandi, rombongan kemudian menambah bahan bakar kendaraan sebagai antisipasi perjalanan yang masih jauh. Warga di sini pun terlihat ramah dan berkomunikasi dengan rombongan. Abang anu nggak?
Selanjutnya kembali menyusuri jalanan berbatu dan tidak banyak hambatan hingga ke Desa Parek. Di desa ini kembali dihadapkan harus menyeberangi dan berbeda dengan sungai sebelumnya. Sungai ini terlihat lebih dalam dan lebih deras. Yuk, yang mau lempar lembing silakan. Bisa. Cuma mau satu. Satu. Ya. Kamera HP. Oh, tuh. Setelah disurvei kedalaman dan medan yang dilalui, akhirnya dengan berbagai pertimbangan, sungai ini kemudian diseberangi dengan cara kendaraan lewat satu persatu dan penumpang sebagian diturunkan. Sementara kendaraan yang satu lagi menunggu di seberang sungai. Setibanya di seberang, saringan udara kendaraan langsung dibersihkan dari air yang memasuki filter tersebut. Jika tidak dilakukan, sangat fatal, dan air yang ada pada filter tersebut dapat masuk ke mesin. Melihat tanjakan yang cukup curam dan akses jalannya juga licin, kemudian disepakati untuk menarik kendaraan secara manual menggunakan tenaga penumpang. Kendaraan pertama ini sempat beberapa kali mundur teratur dan terus diupayakan dengan memperbaiki jalur yang dilalui sambil ditarik. Kendalanya adalah tali yang dibawa terlalu pendek. Namun dengan semangat kebersamaan dan bantuan tenaga mesin, akhirnya kendaraan dapat sampai di atas dan disertai ekspresi para penarik dan pengemudi. Hal yang sama pada kendaraan yang kedua, setelah melewati sungai dan filter udara dibersihkan. Selanjutnya adalah menaklukkan tanjakan licin dan curam, seperti kendaraan yang sudah berhasil lolos. Keberhasilan kedua meloloskan kendaraan menaiki tanjakan ini juga diikuti ekspresi rombongan yang spontan. Memang luar biasa. Jika tidak dilakukan seperti ini, mustahil dapat sampai ke tujuan, yaitu di Desa Tengun.
tadi? Hah? Lah, kunci dah. Hah? Belum. Setelah melepas lelah sejenak, perjalanan dilanjutkan. Dan sesuai informasi dari masyarakat, dari Desa Parekidi, tidak ada lagi hambatan jalan yang berarti. Dengan mengacu kendaraan roda 2 yang digunakan, kami kembali mendahului rombongan. Sepanjang perjalanan, pemandangan alam di sini begitu eksotis, indah, dan udara pun terasa sangat segar. Yang ini ada Pak Kades juga tuh. Mendekati desa Bentiang, rombongan pun mengabadikan momen dengan berfoto ria dari atas ketinggian di tengah jalan utama ini. Yang jatuh ada lagi rekam. Masyarakat yang menjumpai kami pun cukup komunikatif dan memberikan informasi yang kami butuhkan. Setelah dirasa cukup, rombongan kembali melanjutkan perjalanan menuju Desa Tengon dan melewati beberapa dusun. Matahari mulai beranjak ke peraduannya, sehingga cahaya kemerahan mewarnai perjalanan kami. Karena akses jalan cukup baik, kami pun kembali memacu kuda hitam milik ASN Pemda Landak ini. Sembari kami menunggu rombongan lewat, suguhan kejernihan air yang mengalir di setiap jembatan yang dilewati tidak luput kami abadikan. Di sini kami merasakan betapa terjaganya lingkungan ini. Tidak lama kemudian, rombongan pun menyusul dan melanjutkan perjalanan. Secara umum, badan jalan yang sudah tercipta ini cukup lebar. Namun karena minim perawatan, maka jalan utama ini banyak ditumbuhi rumput di bagian pinggiran. Setibanya di Dusun Kulum yang sudah termasuk dalam wilayah pemerintahan Desa Tengon, kami kembali digoda oleh hamparan air bersih dan dikelilingi pepohonan rimbun. Mantap! Keriangan rombongan tergambar dari ekspresinya, karena sebentar lagi akan sampai di tujuan Desa Tengon dengan berbagai permasalahannya seputar wilayah kawasan cagar alam.
tanda-tanda mau api. Hah? Tanda-tanda mau api banyak. Bener masih bro. Di Dusun Kulum inilah batas akhir akses kendaraan roda 4, sehingga rombongan langsung menuju ke salah satu rumah warga untuk beristirahat. Iya betul. Pak Guru ya Pak. Rombongan disambut Pak Agus yang berprofesi sebagai tenaga pendidik di desa ini. Video. Hadir juga Kepala Desa Tengon yang sudah kami hubungi sebelumnya. Penyambutan dilanjutkan dengan perbincangan seputar kunjungan. Jadi sahang dia pun dah di rumah. Dia nanamkan di belum. Keesokan harinya, kami melanjutkan pekerjaan utama yaitu meliput kelestarian lingkungan hingga pemanfaatan potensi sumber daya alam untuk kepentingan warga desa Tengon ini. Sesuai pandangan mata kami, keberadaan warga desa ini sangat bergantung dari alam, dan karena itu pula lah warga di sini sangat menjaga sumber daya yang dapat bermanfaat untuk kebutuhan mereka dan bukan untuk keuntungan pribadi. Air terjun misalnya, sejak dilakukan pembinaan potensi yang ada, warga saat ini sudah dapat menikmati listrik tenaga air. Pemanfaatan yang dikenal dengan pembangkit listrik tenaga mikro hydro atau PLTMH, mereka mengakui sebelum mendapatkan manfaat ini, desa mereka sangat tertinggal dari sisi ketersediaan listrik. Sebelum kami mempunyai listrik, kampung kami masih sangat kumuh, masih jauh ketinggalan masalah kebersihan, lingkungan, masih jauh lah ibaratnya. Kami masih memakai pelita dari minyak tanah, ada juga yang kalau yang mampu pakai mesin atau genset, dinamo yang pakai mesin yang besar itu udah ada dipakai setelah awal-awal dari tahun 80-an memang masih jauh ketinggalan. Semakin tahun ada kemajuan dan bisa mempergunakan air untuk kegunaan PLTMH. Sampai saat ini kami bisa menikmati. Awalnya pembangunan PLTMH di Dusun Kali2 ini tahun 2012 sampai sekarang sudah bisa kami nikmati dengan baik. Sekarang ini seperti yang saya sering ceritakan di pihak pemerintah kecamatan Kabupaten Landak selama ini,
Kami masyarakat Desa Tengon kalau terus dikatakan tidak bisa dibangun sama sekali, tidak boleh ada alat berat yang beroperasi di wilayah Desa Tengon, kami juga menuntut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau kami tidak bisa dibangun, tidak bisa diberlakukan seperti daerah-daerah lain yang ada di bawah sana, di daerah pesisir, otomatis kami hanya merasakan sampai sila keempat. Sila kelima kami tidak merasakan. Sementara kita kan Indonesia tidak dijajah oleh negara lain. Tapi kami rasanya masih ada tekanan khusus bagi masyarakat kami sehingga kami tidak bisa berlakukan seperti daerah lain. Sementara apa bedanya kami? Kami dituntut untuk bayar pajak PBB tiap tahun, kemudian kami dijadikan peserta pemilu tiap 5 tahun. Kenapa kok kami tidak merasakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Kami juga adalah salah satu bagian dari NKRI. NKRI juga para orang tua kami juga menunjukkan bahwa NKRI adalah harga mati bagi kami. Tetapi kami juga tidak merasakan keadilannya itu di dalam segi pembangunan infrastruktur jalan. Kepala Desa Tengon juga menjelaskan, lebih dari 2.000-an kepala keluarga merasakan dampak dari pembatasan aktivitas pembangunan karena berada pada kawasan cagar alam. Sudah 2.000 lebih ya penduduk yang ada di sini, itu yang merasakan dampaknya bahwa ketika ada penetapan cagar alam di wilayah kami, sehingga apapun yang kami mau lakukan di desa kami tidak bisa kita capaikan dengan baik. Contohnya di 2020 kemarin ya, saya menggunakan dana desa untuk perehapan jalan yang sudah dibuat oleh Pemda pada tahun 2014 dulu, 2020 kemarin, karena saya merasakan sendiri, saya kepala Desa Tengon, dari rumah saya ini menempuh jarak tempuh kurang lebih 10 kilo sampai di kantor desa itu kita sudah menempuh memakan waktu 4 jam. Hanya 10 kilo tetapi kita menempuh jarak dengan tempuh waktu 4 jam. Nah setelah itu mengingat dan menimbang jarak yang dekat tapi kita tempuhnya sampai berjam-jam, kami putuskan bersama masyarakat, badan permusyawaratan desa dan semua staf desa, para kepala dusun untuk usulkan ke Pemdes untuk penggusuran atau pelehapan jalan di Desa Tengon ini, sehingga pada waktu itu kami sewa alat berat, ada bulldozer, ada ekskavator. Tetapi baru 300 meter alat itu bekerja, kami sudah, saya kepala desa sudah dipanggil oleh pihak BKSDA. Dalam surat panggilan itu mereka menanyakan bahwa Pak Kades tidak boleh ada alat berat yang beroperasi di Desa Tengon karena Desa Tengon itu masuk dalam kawasan cagar alam. Jadi kami mohon maaf tidak boleh ada alat berat yang kerja di situ. Terus saya menyampaikan kepada mereka bahwa bagaimana saya tidak melakukan pekerjaan yang harusnya dilakukan oleh seorang kepala desa. Dana desa itu dikhususkan untuk membangun desa. Nah, saya buat jalan ini bukan untuk nebang hutan sembarangan, tetapi hanya untuk masyarakat bisa keluar masuk berbelanjaan di Kota Ngabang, di Kota Bengkayang. Itu tujuannya. Jadi kami tidak merusak hutan, kami tidak nebang hutan sembarangan. Hal yang sama disampaikan pihak lingkungan hidup Kabupaten Landak, yang sebelumnya juga telah mendapatkan informasi dari pertemuan-pertemuan yang digelar di tingkat kabupaten. Yang kemudian saat menyusuri perjalanan hingga sampai di Desa Tengon ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak memberikan tanggapan berkaitan dengan kepentingan masyarakat di wilayah kawasan cagar alam. Menyangkut di Tengon ini yang jadi permasalahan karena
hampir sebagian besar, mulai dari Bentiang, Pare, sampailah ke Tengon, sampailah ke Sempatung, ya. Termasuk di tempat saya berdiri ini, ya, termasuk di depan saya di sebelah kiri ini ada bukit dan di sebelah kanan ada bukit. Itu merupakan daerah kawasan. Nah, kawasan yang termasuk di dalam kawasan cagar alam. Nah, sementara masyarakat menyampaikan kepada kami bahwa masyarakat lebih dulu ada sebelum adanya penetapan kawasan di daerah Tengon ini merupakan kawasan cagar alam. Kemudian ada kawasan hutan lindung. Sehingga potensi yang ada di desa Tengon ini, kecamatan Air Besar ini, untuk masyarakat memanfaatkan hasil hutan, ya, itu sangat-sangat susah. Kenapa? Karena sebagian besar, ya, mungkin hampir seluruhnya masuk di dalam kawasan cagar alam. Nah, ini kasihan mereka. Sementara masyarakat sudah ada duluan dari penetapan suaka. Menurutnya, banyak konsep yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini, namun harus dikoordinasikan dengan pemangku kebijakan di tiap tingkatan. Maka akan melakukan usaha, salah satu adalah bekerjasama dengan KPH Landa yang ada di Landa, terutama dalam rangka untuk perhutanan sosial. Ya, dalam perhutanan sosial, maka di situ ada yang namanya namanya hutan adat, ada yang namanya hutan desa. Ya, kita coba komunikasikan dengan instansi-instansi di bawah naungan KLHK supaya kita duduk satu meja. Yang terlibat itu tidak hanya Dinas Lingkungan Hidup, ada BKSDA, ada KPH, kemudian ada Dinas Pertanian, ada Disbun, ya, bahkan staf ahli bupati di bidang hukum. Kita libatkan ini supaya masyarakat kita yang berada di daerah kawasan, ya, terutama kawasan lindung dan alam, bisa merasa punya hak dalam memanfaatkan hasil hutan. Dan mereka lebih dahulu ada daripada penetapan kawasan. Selain itu, menurut Kepala Desa Tengon, beberapa waktu lalu telah dilakukan pendataan dan permohonan izin dari sebuah yayasan untuk melakukan pemetaan blok serta pembinaan masyarakat yang berada dalam kawasan cagar alam. Namun hingga saat ini, belum ada bukti nyata yang dirasakan mereka. Mereka sampaikan dengan kita bahwa nanti Pak, karena Desa Tengon ini masuk dalam kawasan cagar alam, ya, kita bantu untuk mencari solusi, mencari jalan keluar sehingga pemukiman yang ada di Desa Tengon ini tidak masuk lagi dalam kawasan cagar alam. Nah, oleh sebab itu kita mendengar, wah itu bagus ya, tawaran dari mereka sehingga kita izin dan kita terima mereka masuk di Desa Tengon. Nah, karena selang waktu yang sudah hampir 4 tahun ini berjalan, belum juga ada titik terangnya. Makanya ke pemerintahan Desa Tengon dan beserta dengan masyarakat, wajar kami bertanya, kapan sih ada titik terangnya, ada pemetaan blok di Desa Tengon ini. Mohon secepatnya ditindaklanjut apa yang sudah sering kami sampaikan di pihak Yayasan Planet Indonesia. Dari permasalahan yang dihadapi warga ini, pihak pemerintah desa dan Dinas Lingkungan Hidup akan berupaya memediasi dan berkoordinasi ke tingkat pemerintah pusat agar mendapatkan suatu solusi kebijakan agar warga Indonesia yang ada di kawasan cagar alam ini mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah.
Karena jika tidak ada regulasi kebijakan, maka ketika dipaksakan untuk membangun dapat menimbulkan permasalahan baru. Dari perjalanan sampai melihat permasalahan yang dihadapi warga di salah satu desa yang ada di kawasan cagar alam ini, kita dapat melihat betapa pentingnya sebuah kerjasama dan kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat. Semoga apa yang disuarakan dan diharapkan oleh warga Indonesia Kabupaten Landak ini mendapatkan suatu tanggapan dari pihak terkait, karena bagaimanapun setiap warga negara Indonesia ingin merasakan keadilan, khususnya dari sisi pemerataan pembangunan. Kenapa? Karena mereka juga adalah insan pertahanan yang sejak lama menaungi wilayah perbatasan, menjaga lingkungan, dan memiliki loyalitas kepada negara Republik Indonesia.